Gimana tentang apa namanya hubungan pacaran anak muda sekarang? Kan Mm-mm. kebanyakan itu udah Mm-mm. sambil isi seksnya gitu loh, Dok. Jadi ceritanya kemarin tuh aku lagi posting story minum boba 1 liter. Iya kan? Tiba-tiba ibu dokter yang cantik ini nge-DM aku. Ya katanya, Yudis, itu nggak bagus karena kebanyakan gulanya, katanya gitu. Gimana sih, Dok? Saya tuh bingung, Dok. Minum gula nggak boleh. Bukan nggak boleh. Nggak boleh. Gimana, Dok? Nggak, soalnya kalau di boba itu selain minumannya udah dicampurin gula, itu apa namanya, bobanya sendiri tuh Iya. yang bulat-bulat itu kan manis banget. Jadi Yudis minumnya waktu itu 1 1 liter, bukan? liter. Iya. Saya ngeliatin Rosnya, hah, serius? Kan lagi banyak ya, Gi ya? Bener, lagi lagi musim promo musim. di mana-mana tuh jual minuman 1 liter gitu, Dok. Iya, Banyak tapi banget. kalau misalnya isi bobanya masih mending. Jadi gini, Dok, kan katanya minuman yang bagus tuh air putih. Ya. Tapi katanya, Gi, minum susu juga bagus. Bener. Terus katanya minum jus juga bagus. Bener, jus Saya jadi buah. bingung, Dok. Saya harus Nggak. minum apa, Dok? Nah, sekarang minum jus aja tuh sebenarnya kalau jus yang kita bikin sendiri tanpa tambahan lagi kayak gula, susu, itu bagus. Bagus. Tapi kalau misalnya kita suka beli nih jus kan, Ya. udah ngeblendernya mungkin pakai alat yang kan beda-beda tuh alat untuk bikin jus. Ya, untuk benar. efek jusnya. Itu aja udah mempengaruhi nilai gizinya. Nah, belum lagi itu kalau diperhatiin, gula itu bisa satu sloki kecil itu bisa 2 atau 3 loh dalam satu gelas jus yang kita beli, belum lagi susunya. Nah, itu kebayang dong kandungannya. Oh, itu Oh, kalau yang kita beli, maksudnya Iya, nggak dibuatin semua, sama tapi orang gitu. mostly Iya. yang bikin-bikin atau yang kita beli itu kan kita nggak tahu kandungan gulanya kan. Jadi saya harus minum apa, Dok? Kalau yang bagus menurut dokter? Sebenarnya susu, jus itu Susu kan bagus. ini juga, Dok, apa bagus. namanya? Packaging juga dari bubuk yang kaleng Iya. semuanya Yang kan. murni lah diminumnya. Oh, Yang murni. yang langsung dari Kenapa sapinya. jadi konsultasi gizi? Iya, ini sebenarnya bukan dokter spesialis gizi. Oh, Jadi, bukan. Terus by the way, sebelum lanjut, bilang congrats dulu buat Ibu Dokter. Ya, Bu, selamat. Thank you. Jadi kemarin baru saja lulus ya, lulus Ya. ujian. promosi. Mantap. Promosi gelar doktor S3 Wih, itu tepuk ya, tangan Dok dulu. ya. Iya. Ini adalah Dr. Niwayan Eka Ciptasari SPKK. Tuh. Wow. Panjang ya. Yogi tahu nggak, Gi? Gak tahu artinya, Pak. SPKK itu apa, Gi? Gak tahu. Hah? Spesialis kalau SP-nya. Iya, bener. Spesialis. SP-nya Iya, itu Pak, SP-nya spesialis nggak sih? spesialis. Iya. Kakaknya, Gi? Kartu keluarga. SPKK itu spesialis kulit dan kelamin ya, Oh, Iya. dokter ya. Kulit dan Waduh. kelamin. Jadi ini jadi gini, kenapa saya heran kalau dokter kulit itu rata-rata cantik-cantik, Dok? Hah? Hah? Banyak cantik-cantik. Ada cowok juga loh. Oh gitu ya? Cantik Ada juga. yang cowok juga. Iya, Pak. Berarti ganteng kalau itu, berarti ganteng. Tapi bener, saya kalau ke klinik-klinik itu rata-rata dokternya cantik-cantik. Kenapa begitu, Dok? Apakah kalau yang nggak cantik nggak bisa jadi spesialis kulit? Enggak juga. Karena mungkin kita mempelajari tentang kulit, otomatis kita juga kayak ngerawat kulit sendiri terus. Oh, skincare. Iya. Jadi lebih paham, Paham, ya. perawatan tubuh sendiri, perawatan wajah sendiri. Bener. Gitu, iya ya. Dokter sekarang praktek buka klinik juga? Saya masih kerja di klinik, ada klinik RH klinik sama Lumi klinik. Oh, 2. Satu tiga. lagi praktek sendiri di Hindi Pharma. RH klinik, Lumi klinik, Hindi Pharma. Tiga-tiganya praktek itu SPKK itu. Iya. Itu Senin sampai hari Minggu. nggak, itu maksudnya praktek yang kayak orang facial gitu atau periksa penyakit, Dok? Periksa penyakit. Jadi karena di situ klinik spesialis kulit, selain memang untuk kecantikan, penyakit kulit yang lainnya semua. Jadi bukan yang kayak kita ini ya. Apa? Kalau ke RH bukannya biasanya orang Facial. perawatan biar mulus Ada gitu juga, ada juga. Ada gitu juga, Dok, ya? Tapi ada penyakit kulit yang umum, nggak melulu soal wajah. Oh, tidak harus wajah. Jadi Wajah. kayak orang gatel-gatel. Bisa. Kayak orang kalau di Bali tuh korengan gitu. berung. Apa Itu berung? knalpotnya Aji itu kayaknya tuh. Ferrarinya Bisa datang. ya. Jadi kayak orang yang kulitnya kakahan istilahnya kalau di Bali tuh, ya kulitnya cacat. Oh, cacat. Iya kan, maksudnya kan bentol-bentol, Bentol-bentol. kembung-kembung, biasanya Bekas gitu, kebakar merah. gitu. Oh, bekas kebakar bisa juga, Dok? Bisa. Bisa diapakan itu? Mulus lagi?
Nggak kan, kita tergantung sekarang kedalamannya seberapa lukanya. Mm-mm. Terus biasanya kalau misalnya superficial atau nggak terlalu dalam itu kan warnanya. Nah kita bisa nyamarin warnanya. Oh, jadi kalau lukanya tidak dalam, Itu biasanya warna kan, kayak ninggalin warna kayak Bekas. lebih gelap, Ah. bekas gitu. Itu bisa Iya. disamarin. dengan cara Pakai krim, terus ada peeling juga, bisa laser juga. peeling, Dicopot. copot dong kulitnya dok. Enggak, jadi kita pakai cairan, Ah. cairan chemical peeling, chemical peel gitu. Nanti ada proses pengelupasannya. Oh Tuh, gitu. peel off kulitnya. Kulitnya, Hmm. Kamu mau nggak Gi? Ini kan agak-agak kusam nih dok. Nah itu bisa tuh, Bisa dok. Oh ini bener. dibikin Dipil, lebih bening ya. jadi Oh, iya. bening. Mau tuh saya tuh. Jadi mengkilap Transparan. mau. Mau kok mengkilap? Tapi pakai cairan terus dilaster terus dibakar. Jangan dong. By the way ini hari ini senang aku kedatangan Ibu Dokter Eka ini ya. Saya bingung manggilnya sekarang dok. Ya. Manggil ibu, manggil dokter. Jangan Wih, ibu dong. banyak Sis, banget. gitu. Sis. Tarik sis gitu. Monggo. Ini soalnya aku punya catatan nih. Jadi itu? dokter ini selain dokter, Ya. ternyata dulunya juga ikut Putri Indonesia ya. Wih, Oh, gokil. udah 20 tahun yang lalu. Nih, runner up 2 Putri Indonesia 2001 dok. Udah 20 tahun. Berarti 20 sudah 20 tahun tahun. cantiknya ya. Bener sekali. Iya dong. Iya. 20 tahun yang lalu itu. Itu kan waktu mudanya harus cantik kalau mau Iya, ikut Putri buat Indonesia. Putri Udah Indonesia. cantik pintar biasanya Bener. gitu kan. Dia Oh, kayak oke. inner beauty, outer beauty ya. semuanya cantik. Baru bisa ikut 3B ya. apa lagi satu dok? Enggak kan 3B apa coba? 3B apa? Beauty, brain, behavior. Ya. Oh, Itu bagus. katanya. Perilakunya bagus, Oh, otaknya bagus, fisiknya, looks-nya bagus. Bener. Ya, tapi sekarang anaknya juga cantik-cantik ya dok ya. Eh, Ada satu yang makasih. cowok ya ganteng ya. Anaknya yang cowok tinggi juga Gi. Berapa anaknya, Pak? Berapa anaknya dok? Anaknya 3, yang pertama udah kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga SMP kelas 3. Yang Tapi la- tingginya yang laki hampir seyudis yang tuh SMP. masih SMP tingginya sama aku loh. Gokil. Mirip-mirip, Tuh, nanti hampir. bayangin kalau udah kuliah kan bisa lebih tinggi lagi. Harus ini dia dok, harus nge-gym. Nge-gym. Iya, nge-gym. Kalau kayak gitu nanti kayak aku dulu kurus banget gitu, Dia jelek. nge-gym. Harus nge-gym. Gitu. Oke, dokter kan banyak tuh. Prakteknya tadi ada 3 tuh. Iya. Itu ngatur waktunya gimana dok? Iya, diatur, ada yang 1 hari, ada yang 2. Ya 2 sih minimal, 2 tempat. Apa nggak tabrakan tuh dok? Maksudnya Nggak, kalau saya diatur. mau periksa nih misalkan, kemana gitu? Ya tergantung jadwalnya, mau misalnya hari sekarang sekarang hari apa sih? Senin. Senin. Lupa hari gue. Hari Senin. Hari Senin itu berarti prakteknya di Lumi sama di Hindi. Kalau Ada Senin. jamnya. Kalau jam 2 sampai jam 6 itu di Lumi. Nggak mempengaruhi ini nanti Apa itu? pemeriksaan dan biaya. Apa tuh? Kenapa Hah? mempengaruhi? Maksudnya Ya tiap beda kalau ru- periksanya klinik. di Beda, klinik A pasti dan kan. klinik Ya. B, Ya, beda. Mereka kan pasti punya standar sendiri kan. Tapi nggak terlalu beda banget sih. Oke. oke, harganya juga beda ya dok ya? Beda karena treatmentnya juga beda. Oke, treatmentnya beda. Yang ada di sana juga beda kan alatnya. Iya, iya, iya. Iya, benar-benar. Nah, ini kan seru nih, Gi. Nanti Apa? ujung-ujungnya nih kelamin nih, Gi. Ya, ini perubahan Iya, dulu. hah? Bener-bener. Itu Bener, selalu dipertanyakan sih, kenapa kulit dan kelamin? Iya, kenapa Iya, dok ya? Padahal kan kenapa? itu beda banget. Kalau kulit tuh kayak kecantikan. Ya, Ya kan, biar semua mulus. general. benar. Lah kenapa harus ke Estetik alat vital kela- tiba-tiba? Iya, di situ kan kulit juga kan di bagian kelamin. Karena kita di sini nggak cuman masalah kecantikan aja atau estetik aja, tapi kita juga ada kelainan yang berhubungan dengan kelamin kayak infeksi menular seksual gitu ya, kayak keputihan gitu, kita juga ini memeriksa itu. Gitu ya. Jadi Mendiagnosis. semua dokter SPKK wajib itu ya. Ya, Tapi kenapa sih dok saya tetap mempertanyakan ini? Kenapa kalau saya ke klinik-klinik tuh rata-rata ya mereka ngurusnya ini aja, estetik nah, aja. sekarang tergantung kliniknya klinik apa. Kalau memang klinik kecantikan atau khusus untuk perawatan kayak facial, laser ya fokusnya ke sana. Tapi kalau misalnya di klinik kita itu memang klinik spesialis kulit. Jadi selain lengkap juga untuk yang estetiknya atau kecantikannya, itu juga ada bidang lainnya. Segala macam penyakit kulit juga kita periksa di sana. Kita bisa mengkonsultasikan. Jadi pasien bisa konsultasi masalah kulit apapun itu termasuk kelamin. Termasuk Kelamin. kelamin. Berapa lama kuliahnya dulu dok? Kalau untuk spesialis itu 4 tahun, Spesialis 4,5 tahun. tahun, Awalnya kan kuliah dokter dulu. 6,5, Wow, hitung Gi, coba Gi. 6. Ayo. Kuliah dokter 6 6. tahun. 6,5. 6,5 tambah setengah ya kan? Setengah.
Spesialis 4,5. spesialisnya 4,5. 4,5 Gi. 4 tahun lah. 11 tahun. 11 Ya. tahun. 11 tahun. Terus doktornya? Doktornya harusnya itu logikanya 4 tahun. Cuman kemarin saya agak lama ngambilnya karena nggak diambil-ambil, Heeh. dibiarin. Oh, jadi berapa tahun Kayak kemarin? enakan kerja. Nggak usah dibahas ya tahu. Ya udah, hitung normalnya aja, tambah 4 gitu. Sama 4 jadi 15. 15 tahun ya. Itu Itu belum SMA ya, belum TK. betul. Itu kan kuliah mencari gelar dokternya aja. Lama sekali. Waduh, kalau kamu mau nggak Gi, sekolahnya 15 tahun? Aduh, enggak ada, Pak. Enggak kuat saya. Kelamaan enakan kerja Gi ya? Iya, benar. Waduh, tapi kalau dokter emang suka apa gimana, Dok? Kalau spesialis kulit tuh emang suka. Nah, KS3 itu salah satunya emang keinginan ayah, papa gitu. Papanya dokter Papa kulit juga? dokter. Oh enggak, dokter jantung. Oh, dokter Oh, jantung. jantung. Itu lebih susah lagi operasi. Enggak. Bener. Papa dokter jantung gitu. Jadi Jadi ayahnya udah, ingin masih semangat sekolah nggak waktu itu udah Hmm. kayak iya sih gitu. Ya udah lah, kenapa nggak coba sekalian ngambil S3 gitu. luar biasa. Mantep. Cuman masalahnya pas ngambil S3 karena ngerasa kemarin-kemarin sekolah terus sambil kerja kan, S3. Kok enakan kerja ya gitu. Jadi agak lama sekolah. Jadi agak lama sekolahnya. Tapi biasalah seperti itu ya, karena kan semakin dewasa semakin butuh kerja, Dok. Iya. Wajar jadinya. Iya. Nah, ini sekarang aku Sama. mau masuk nih, Gi. Yuk, Langsung Pak, aja to the langsung, point. Pak. Pertanyaan-pertanyaan Apa kita tuh? keluarkan, Gi. Iya, Silakan, Gi. pertanyaan pertama. Iya. Apa? Kok kayak ini? Apa, Gi? Gini, Gi. Eh, Dok. Iya. Ini pernah jadi pasien nggak ya, Dok? Jangan-jangan. Oh, Oh. identitas pasien dirahasiakan. Oh, gitu ya, Dok ya? Iya. Tapi kan dokter tahu berarti kenal loh orang-orang yang datang ke Kenal praktek. dong. Maksudnya kalau memang sering ya tahu lah, tapi nggak hafal banyak. Nanti di luar awkward, Gi. Ya, ini kayaknya Iya, kemarin kayak- ke praktek nih. Oh, tapi nggak akan dibahas. Oh, gitu ya. Itu emang apa namanya? Ini dokter ya? Kode etik. Kode etik. Ya. Tidak boleh ngebahas. Itu berlaku di SPKK aja atau di banyak dokter? Semua, memang kode etik kedokteran kayak gitu. Oh, tapi kan Kita biasa menjaga kalau rahasia. penyakitnya umum, contoh nih, yang sakit jantung, masa nggak boleh disebutin? Dok? Oh, kemarin dia sakit jantung gitu. Oh, kalau memang pasiennya pengen dijelasin detail, maksudnya dia oke untuk diterangin kalau dia punya sakit jantung ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak kayak ngebahas si ini sakit ini nih, dia sakit infeksi menular seksual, oh dia dapat dari masa digosipin. Oh, Nggak kayak gitu ya. gitu, jadi nggak Itu dibahas. kalau yang datang sakit gitu kebanyakan laki-laki atau perempuan, Dok? Laki-laki lah. Lebih banyak laki-laki. Ya Kenapa kan? begitu? Apa Oh, iya. perempuan lebih Coba dijawab. tidak rentan? Enggak, kalau masalah rentan atau enggak ya lebih rentan wanita sebenarnya gitu. Cuman mungkin kalau kita lihat kenapa banyak laki-laki pergaulannya apa-apa. Ya, Nggak mungkin tahu, wanita gimana, lebih Gi? Kamu, Gi? hati-hati ya wanita. Saya nggak pernah ngapa-ngapain. Lebih bandelnya pria ya. Oh, gitu ya, Dok ya? Enggak Katanya lebih bandelnya pria sehingga lebih rentan kena penyakitnya laki-laki juga. Enggak, itu kan berdasarkan yang sering datang ke Nah, praktek. kalau itu kan gelarnya bergabung SPKK tuh. Iya. Kulit dan kelamin K-nya ada 2. Pasien yang datang lebih banyak penyakit kulit Apa atau penyakit kelamin? kelamin, Dok? Kulit lah. Tetap lebih banyak penyakit Tetap. kulit. Apa rata-rata penyakitnya, Dok? Paling sering tuh kalau istilah awamnya eksim atau Oh, dermatitis. eksim. Itu mah nggak usah ke paling dokter, sering. Dok. Hah? Disalepin aja, Dok. Belum tentu, bisa juga nggak hilang-hilang juga. Gitu ya. Hmm. Biasanya saya beli tuh garamisin, dah gitu aja, Dok. Itu kan antibiotik kok, dermatitis pakai garam. Oh, beda ya? Udah salah kan sendiri. Aku biasanya gitu Garamisin. kata-kata udah kasih aja salep gitu. Yang penting salep ya. Iya. Sugesti banget. Salah ya. Udah salah boleh. lah gitu ya. Salah. Ada lagi kadang-kadang aku tuh dikasih Apa? obat. Ini obat sakti. Kalau nggak minyak biasanya. Minyak ini bisa menyembuhkan semua Bukan itu. penyakit. Gosok aja. Itu yang di pasar malam, Pak, bukan, Pak. Bukan ya, nggak bisa ya, Dok Nggak ya. bisa. Tetap harus Nggak bisa. penyakitnya beda salep gitu. Iya, karena kan penyakit kulit itu banyak miripnya. Keluhannya rata-rata pasti kayak gatel, perih, udah. Tapi Heeh. bentuknya juga mirip, merah-merah gitu. Terus Tapi dokter taunya bagaimana? nah, itu pentingnya kalau kita melihat langsung sama anamnesis. Jadi kita menanyakan bagaimana, sejak kapan, itu diikutin alurnya, keluhannya apa. Beda-beda Itu akan hasilnya. merubah, itu akan nanti mengerucut. Nantinya kita akan ketemu beberapa pilihan kayak diagnosis banding gitu. Akhirnya kalau perlu pemeriksaan tambahan, kita akan menemukan diagnosis yang jelas gitu. Jadi nggak bisa cuman gatel, merah. Misalnya kadang-kadang cuma ngirimin foto gitu ya, kalau nggak jelas ya
harus hati-hati. Apalagi kameranya blur ya. Oh, Oh, Bisa banyak dong. gitu. Sekarang boleh ya konsultasi lewat ya, WhatsApp gitu. dalam masa pandemi ini memang ada konsultasi online juga. Mm-mm. Nah, di situ kita ada pengecualian boleh lah ya gitu. Tapi tentunya pertimbangannya banyak. Kalau memang kita nggak yakin, tetap kita suggest untuk pasiennya datang. Gitu. Oh, gitu. Supaya tidak salah. Lah, selama pandemi apa nggak berbahaya, Dok, ketemu dengan pasien langsung interaksi? Itu kan udah risikonya. Memang untuk awal-awal pandemi itu kita setiap praktek kan sekarang benar-benar full APD ya. Oh, pakai ini ya, apa Ya. namanya? Yang kayak APD. baju astronot Baju- gitu ya. Iya, dan Full. Jas hujan. Dan ininya pun kita rutin untuk cek juga kayak swab. Itu antigen protokolnya gitu, kedokteran. jadi rutin juga kita. Kemarin aku periksa. habis dari ke dokter gigi, Heeh. disuruh ini dulu sebelum ditanganin. Iya, Oh ya? iya. Oh, swab Serius dulu. dokter gigi Iya. ada kayak gitu? Pakai ini swab antigen yang ludah gitu. Oh yang udah oke. Jadi cepet hasilnya, Oh, 2 lebih menit cepet. udah keluar hasil. Setelah itu baru boleh ditanganin. Ya itu safety banget tuh. kalau- Kayak gitu. Mau nanya, Dok. Nah, ini. Iya iya. Kelamin. Bukan. Langsung kelamin. Nanya gini, Dok, apa pendapat Saya suka. dokter nih? Gimana tentang apa namanya hubungan pacaran anak muda sekarang? Kan kebanyakan itu udah sambil isi seksnya gitu loh, Dok. Wih, Oke. Gimana tuh, Dok? Jadi gini. Nah, itu sebenarnya balik ke pribadi masing-masing kan. Heeh. Kita memang sudah ada norma-normanya, tapi itu kembali lagi lah ke diri masing-masing. Yang perlu diingat adalah resiko, ini hubungannya karena saya dokter kulit kelamin ya, jadi resiko infeksi menular seksual itu sangat tinggi sekali apabila kita melakukan hubungan seksual berganti-ganti. berganti-ganti. Tapi kalau sama pacarnya satu aja, Pacaran satu ya sekarang pikir lagi, kalau misalnya masih muda, masa depannya masih panjang, kan kemungkinannya juga berubah pasangan itu besar sekali, kita nggak Oh. kecuali Iya kalau sih. kita udah yakin banget bahwa dia akan jadi pasangan seumur pasangan hidup. nanti untuk nantinya, ya itu mungkin ya lebih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita belum yakin, misalnya masih SMA gitu ya, apalagi gitu, Masih sekolah. itu kan kemungkinan untuk berubah pasangannya itu besar banget ke depannya gitu kan ya. sedangkan Kebayang. kalau sudah yakin mending nikah aja langsung, Dok. Iya, itu benar Iya. sekali. Gitu, Iya. bener. Tapi kalau masih sekolah kan nggak bisa nikah, Pak. Jadi Harus hati-hati lah sekarang. intinya kan beresiko ya, Dok. beresiko kalau misalnya melakukan hubungan seksual sejak dini, abis itu berganti-ganti pasangan, itu beresiko. Dan kita kadang mungkin tidak menjaga, kan kita nggak tahu, misalnya nih yakin banget dia nggak sama orang lain juga gitu kan ya. Nggak tahu kan, Nggak dia tahu. nggak mungkin cerita, Dok. Makanya kan nggak tahu. Nah, tapi kan ada ini, Dok, sekarang. Ada karet, Dok. Karet Iya, karet. itu suka telat juga pakainya. Oh, pakainya telat. Oh, Iya. bener-bener. Jadi Iya kan? nggak membantu 100% itu. Iya, suka telat loh. Ada beberapa pasien yang, aduh, padahal saya udah pakai kondom, tapi pakai kondomnya di tengah-tengah, udah pas hampir-hampir. Sebelumnya udah kontak dulu kulitnya, ya udah kena dia kan. Iya, dan udah kontak dulu, dan uniknya itu kalau penyakit di kelamin tuh beda dengan penyakit kulit yang lain ya, Dok ya? Beda, apalagi kalau misalnya nih pria melakukan hubungan seksual dengan wanita yang punya penyakit kelamin misalnya. Nah, itu kan organ vagina itu kompleks ya bentuknya. Sometimes apa yang ada di dalam kita kan nggak bisa lihat dari luar. Nggak bisa lihat. Nah, pada saat kontak seksual sudah terjadi pertukaran cairan itu, kontaklah kulitnya juga, jadi kan bisa aja kena. Dan Kelihatannya itu, cantik apa, ternyata di bagian sana ada masalah gitu. dan itu katanya kalau perempuan lebih rentan karena ibaratnya gini, susah ngebersihinnya gitu, Dok ya? Susah ngebersihinnya. Daripada laki-laki. Terus bentuknya juga tidak semua wanita itu aware dengan adanya perubahan bentuk atau ada sesuatu di vaginanya, karena kan bercerminnya selalu di wajah aja, Iya. ya kan? Iya, iya. Padahal sebenarnya perlu bercermin juga di bagian Gimana itu. caranya? Loh, Bercermin di bawah, Dok? ini bener, kalau pria itu kan bisa ngelihat Ya, kan, bisa. ngelihat langsung kan. bisa. Wanita tuh gimana coba ngeliatnya? Nah, terus Nggak bisa ambil cermin ngeliat. gimana caranya, Dok? Iya, taruh cerminnya taruh di di bawah. sana, bercermin, maksudnya bisa kan kelihatan. Dalamnya kan nggak kelihatan, Dok. Paling tidak kulit luarnya kelihatan, kan harus tahu bentuknya. Maksudnya kalau ada perubahan di sana, misalnya ada bintik-bintiknya, atau ada bengkaknya, atau ada perubahan di kulitnya, itu kan kelihatan. Penyakitnya ada banyak nggak sih, Dok, jenisnya? Yang mana? Yang mana? Penyakit Untuk kelamin? kelamin. Ada banyak. Banyak. Ada sampai ratusan Oh jenis enggak, gitu. enggak sampai ratusan. Soalnya kalau kita lihat-lihat di internet tuh kan nggak banyak, Dok. Itu aja yang disebut.
Nggak yang banyak sampai ratusan gitu sih, enggak. Biasa kan yang terkenal itu aja Dok, yang Apa? Raja Singa, Iya. terus ada apa Raja namanya? Singa. Raja apa Yang gitu. bintik-bintik banyak itu Dok, herpes kayak gitu-gitu. Kondiloma, Iya. jengger ayam. Heeh, Iya, jengger kan? ayam gitu ya. Lo kan iya kan? Iya, iya, iya. Istilah Nggak, awam. iya, Kan benar. istilah awam, tapi kalau dari kulit kita bilangnya kondiloma. Kan nggak banyak gitu kalau jumlah penyakitnya. Iya, beberapa memang. Cuman nggak sampai puluhan, maksudnya nggak sampai ratusan. Dan itu semua bisa disembuhkan. Bisa. Yang berisikonya itu kalau misalnya sering kena infeksi menular seksual kan risikonya berarti tinggi banget untuk HIV kan. Itu aja. Kalau Oh, itu iya, itu. belum bisa ya. Itu Itu ya, walaupun Belum. ada obat antiviral ya itu kan memperlambat aja. Tapi kan kalau misalnya kita berisiko berganti-ganti pasangan, kemungkinan untuk kena itu kan lebih besar juga. Tapi kalau yang mayoritas tadi yang disebutin itu rata-rata bisa disembuhkan ya Dok? ya? Iya. Ada Lama nggak obatnya. itu penyembuhan begitu? Tergantung sekarang Atau infeksinya satu apa. kali praktek, maksudnya satu kali datang ke praktek dokter SPKK itu bisa sembuh kah? Atau Gini, tergantung sekarang penyakitnya apa dulu, infeksinya itu apa yang dulu. mayoritas paling banyak ditemui deh Dok? Misalnya itu gonorea gitu ya, yang Itu apa itu? keluar nanah dari kelaminnya itu. Ini Ya, itu laki-laki atau minum. perempuan nih Dok? Laki-laki sama perempuan Oh dua-dua bisa. bisa? dua-dua bisa. Ah, keluar nanah dari kemaluan? Iya, kemaluan. Heeh. Nah, gitu itu minum antibiotik ya kita evaluasi lagi 3-7 hari. Kalau misalnya keluhannya masih, itu ulang lagi minumnya. Tergantung sih sekarang mau nggak mengikuti saran kita, kayak tidak berhubungan dulu selama punya keluhan, minum obat dengan teratur gitu. Terus tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko dulu sama itu ya sembuh. Wah, Bisa sembuh bisa. Ki. Kok Bisa sembuh. Tapi Iya. bukan berarti aman dong. Iya ya. Sebaiknya tidak pernah mengalami itu. Sebaiknya tidak pernah sakit. jangan sampai sakit ya. Yang itu. Jangan. Yang itu. Terus yang mana yang boleh Dok? Kok yang itu nggak boleh? Kan lagi ngebahas yang itu. Oh ya, yang Iya kan? apa tadi gono, apa tadi Ya, namanya? infeksi menular seksual. Terus Betul. gini Dok, Nah, ini. seberapa Kok ini kayaknya pengen tahu sekali. Iya. saya masih muda. Oh, oke. Masih muda. Gini, seberapa penting edukasi seks ke anak-anak muda Dok? Oh, sangat penting. Jadi sebenarnya banyak orang tua yang tabu untuk membicarakan Iya itu. benar. betul. Benar itu dah. Jadi masalah seksual, masalah organ intim itu harus sudah dimulai dibicarakan kalau anak-anak sudah remaja atau sudah akil balik, sudah masanya untuk kita membicarakan itu. Kalau sudah menstruasi Iya, gitu. menstruasi gitu ya. Jadi kalau kita sudah mau membicarakan itu dari awal, mereka juga lebih aware untuk menjaga, untuk mengetahui apa saja yang bisa terjadi gitu. Kalau misalnya itu tidak diketahui dengan baik, pasti kan akan Iya. lebih banyak masalah sebenarnya. Bahaya. Buatlah kalau saya sih sama anak-anak sampai saat ini itu membiasakan bagaimana kadang-kadang kita bisa jadi orang tua, kadang-kadang bisa jadi kayak teman gitu untuk membicarakan hal itu gitu. Ya bagus kan karena emang mamanya ini dokter gitu, Ya. jadi wajar. Masih tahu. Iya, tapi kalau dokter sendiri pingin nggak sih anak-anaknya nanti jadi dokter kulit juga? Saya sama sekali tidak pernah mengarahkan anak-anak untuk jadi apa gitu. Apa yang mereka suka, silakan kita dukung, support, doa sama semangat ya kayak gitu. Fasilitas apa disediain gitu ya. Kayak anak saya yang pertama sekarang dia memang dari SMA tuh pengennya kedokteran. Udah kelihatan berarti bagus. Iya, tapi nggak ada bilang malah pengen dokter kulit sebenarnya. Justru mungkin karena ngeliat kakeknya malah pengen jadi dokter jantung. Kalau saya punya anak nanti saya suruh Apa? jadi dokter kulit. Kenapa gitu? Kaya Gi. Oh gitu. Iya bener. Prakteknya gede-gede, gedungnya bagus. Gedungnya Iya, itu mahal. Coba lu ntar sekali-sekali ke itu kayak ke RH gitu. Keluar nota facial berapa? Nolnya banyak Gi. Belum lagi jual apa macam-macam yang dijual. Skincare-nya segitu juga. ya? Iya bagus tuh. Nanti kalau aku punya anak aku suruh jadi dokter estetik nanti. Iya Dok ya. Tapi ini juga Dok. Nanti di sana kayak kerjasama ada bisa estetik gigi gitu juga. Oh enggak. Khusus kulit aja Kulit. ya. Khusus kulit aja sih sementara ini di klinik. Oke. Sekarang kalau kayak dokter deh. Apa sih Dok? Misalnya perawatan yang di wajah yang dilakukan? Padahal sebenarnya ngelakuin treatment sama pasien sering ya. Kalau muka sendiri malah susah. Maksud gitu? Bukan, kadang-kadang soalnya ngelaser sendiri atau mau botox sendiri gitu. Kan ke temennya dong. Iya sih, cuman lebih
rata-rata pasti lebih seneng ngelakuin sendiri sih sebenarnya. Bisa gitu ya dok ya? Bisa sambil ngaca. Pakai alat-alat di praktek gitu? Bisa. Oh jadi bukan di rumah, di praktek, ambil Di alat-alat praktek, sendiri? ya. Kalau di rumah itu yang nggak pernah ketinggalan. Saya memang kebiasaan dari SMA itu kayak sebelum tidur apa tuh selalu bersihin muka itu wajib banget. Habis itu pakai lotion, pakai serum gitu. Kalau serum sih mulai kuliahan lah baru. Serum itu juga cuma ditetes terus digini-giniin aja gitu ya dok ya? Itu udah jadi kebiasaan mungkin ya. Jadi Itu nggak fungsinya bisa apa dok? untuk ngasih nutrisi ke kulit. Jadi sebenarnya untuk kalau kita mau mengaplikasikan sesuatu ke kulit tuh paling bagus tuh memang malam hari. Jadi nyerapnya lebih bagus, penerimaannya ke kulit juga lebih baik. Harus gitu malam-malam. Dan yang paling penting sekarang edukasi adalah sunblock. Itu Buat apa ya dok? harus dipakai. Kan saya nggak mau ke sunblock. pantai dok. Nggak apa-apa, aktivitas sehari-hari kita itu kan tidak hampir selalu terpapar sinar kan, walaupun kita keluar nyetir mobil sebentar gitu kan itu kena matahari. Nah sering sekarang itu anak-anak saya udah saya pakai, memang mereka udah pakai sunblock dari SMP malahan gitu, karena kita nggak tahu seberapa besar sebenarnya itu impact-nya nanti beberapa tahun kemudian. Sekarang sih masih oke-oke aja, kulitnya masih kinclong-kinclong gitu kan. Kena panas nggak pakai sunblock gitu. Cuman kan sebenarnya efek matahari nggak sesimpel itu, bukan cuman masalah pigmentasi, tapi radikal bebasnya gitu, apa yang terjadi kalau itu terpapar setiap hari dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kerusakan Sampai ada itu ini ya, sebenarnya kita penyakit hindari. parahnya kayak kanker kulit gitu ya dok ya? Iya. Nah itu kan tidak terjadi seketika, kayak sekarang kena panas, besoknya kanker, kan nggak gitu. Itu proses sudah berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah dari awal, sejak dini kita sudah berusaha mencegah itu paling tidak untuk mengaplikasikan sunblock gitu. Itu hal simple yang sebenarnya penting banget sih. Itu biasanya pakai yang SPF berapa itu dok? Kalau untuk sehari-hari itu 30 cukup. Tapi kalau 30. misalnya aktivitasnya memang sering terpapar sinar banget, 50 lah ya. Keras. Terus kalau aktivitasnya berkeringat atau olahraga kita pakainya yang waterproof. Oh, ada ya dok ya? Iya, Nanti karena kita itu harus photo beli. aging. Jadi istilahnya photo aging yang kita hindarin. Photo aging itu artinya penuaan dini karena akibat paparan sinar. Kenapa kan kalau sekarang banyak juga yang masih muda tapi kelihatannya Saya dok, berkerut banyak nih. Udah tua pak. itu Berkerut paparan betul. sinar memberikan kontribusi yang lumayan besar untuk itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak mau ribet-ribet, paling simpel pakai sunblock. Karena aktivitas kalau remaja, anak muda kan banyak ya di luar ya gitu. Iya, benar-benar. Wah, apalagi kita ya, tiap hari Dari syuting keluar. keluar-keluar terus. Berarti Nggak pakai sunblock selama ini. kecuali ke pantai baru Iya. saya pakai dok. Oh, tapi aktivitas keluar aja yang kena papar itu harusnya pakai sih. Harus dipakai guys. Berarti aku dapat satu ilmu hari ini. Kita harus bawa sunblock Sunblock setiap setiap hari. Habis ini pabrik sunblock seneng nih. Tapi Naik memang iya, omsetnya. tidak sesimpel itu loh. Bukan semata-mata oh kamu takut hitam ya, pakai sunblock ribet banget gitu. Bukan cuman warna kulit, tidak sesimpel itu. Kalau mau browsing, nah sekarang kan udah gampangnya kita dapat informasi, tinggal di Google apa gitu nyari. Coba deh baca Loh, lebih Dok, detail. balik lagi. Ini kan tadi barusan sunblock. Kita mundur sedikit. Kalau tadi kan dokter bilang ada yang ruam gitu ya, merah, Iya, bintik dan sebagainya. Itu rata-rata kenapa sih dok penyakit kulit terbanyak itu? Ya itu karena kontak misalnya alergi atau kena sesuatu yang dia nggak cocok atau digigit serangga, banyak sih. Oh jadi serangga, Macem-macem makanan, sih, minuman, makanan, bergesekan sama obat, apa gitu ya? Misalnya megang hewan bisa juga. bisa, banyak faktornya. Makanya kulit itu tidak sesimpel yang orang pikir gitu. Memang cuman gatal garuk aja lah gitu, atau minum obat atau obatin sendiri, nggak gitu. Karena begitu kita telusurin lagi anamnesis lebih dalam, keluhannya berbeda, onsetnya atau sejak kapan munculnya itu aja, dan apa faktor pencetusnya itu sudah bisa merubah arah diagnosisnya gitu. Padahal sama-sama kalau kita bilang memang merah cuma bintik doang gitu kan. Tapi kita harus gali lagi. Situ pentingnya komunikasi sih. Tuh ya dengar ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa menggampangkan penyakit. Meskipun cuman kelihatan merah dikit Merah dikit. atau ada bentolnya. Tetap Biarin aja. kalau gitu. beberapa hari nggak hilang mungkin dok ya. Iya, Segera ke dokter gitu ya. Iya. Segeralah ke dokter. Kamu mau ada nanya lagi nggak? Ini dok, Nah ini bagus. masalah Kelamin. bener nih. Iya. Tapi masalah hubungan ya. Oh hubungan. Berhubungan. Berhubungan. Menurut dokter pacaran yang sehat itu seperti apa dok?
Serius Yogi ini bagus. Ini pertanyaan bukan untuk dokter kulit loh. Nah, ini untuk Iya. dokter Boyke kalau ini. Oh gitu ya? Oh beda Pak? Pacaran yang sehat, kalau buat saya sih pacaran yang sehat itu kan adalah masa saling mengenal pribadi kan, masing-masing. Disitulah sebenarnya masa yang kita gunakan untuk saling mensupport satu sama lain supaya masing-masing itu bisa menonjolkan atau menunjukkan kelebihan masing-masing, jadi berprestasi di situ, saling support. Misalnya nih punya pacar yang dia jago nyanyi, ya udah support dia untuk apa, bikin apa sih namanya, Lagu. bikin single kayak gitu ya, atau direkam kayak gitu. Jadi masing-masing saling support untuk bisa berprestasi gitu. Itu menurut saya sih pacaran sehat. Jadi mengerti satu sama lain, mengenal pribadi yang berbeda. Kita kan masing-masing saling mengalah yang kayak gitu sih. Proses belajar sih menurut saya kalau pacaran sehat itu. Dan bagaimana menonjolkan kelebihan masing-masing serta mengurangi kekurangannya gitu. Kalau misalnya ngambekan atau jelesan, itu belajar untuk saling mengerti. Seperti itu sih menurut saya. Kamu jadi mau pacaran sama yang apa, yang B? Kok gitu pertanyaan doang? Habis ada 2 sih kamu. Aduh. Dok, ini ada pertanyaan lagi satu dok, Iya. terakhir. Iya. Kalau ini menstrual cup itu apa sih dok? Dan katanya lagi booming ya kan? Itu aman atau tidak katanya? Menstrual cup, jadi itu pakai kayak tabung gitu yang dimasukkan ke dalam. Tabung? Bukan tabung ya, istilahnya kayak cup gitu sih, yang memang dimasukkan ke dalam lubang vagina gitu. Nah itu bisa digunakan untuk yang sudah menikah atau yang sudah pernah berhubungan, yang jelas. Kalau belum kan nggak bisa ya dimasukin ke nanti jadi sana. longgar nanti. Jadi sebenarnya itu kayak penggunaan panty liner atau pembalut itu kan memang banyak juga yang sudah mengurangi. Jadi bisa diganti pakainya yang itu. Jadi bisa Fungsinya itu apa itu dok? untuk nampung, nampung pada saat kita Nanti geli dia menstruasi. dok? Kan di Kenapa? dalam terus dia dok? Ya ada di dalam terus. Kan geli dong dia nanti lama-lama. Makanya ini Di sekarang dalam kan terus. Sekarang tergantung kebiasaan. Ada yang terbiasa untuk pakai tampon, ya kan, dimasukin ke dalam. Ada yang terbiasa pakai pembalut, itu balik lagi ke masing-masing sih. Kalau menstrual cup itu biasanya karena memang mengurangi untuk limbah ya. Pembalut itu kan lumayan. Oh gitu, ini mengurangi limbah ya. Rata-rata gitu sih. Berarti yang tadi pakai. masih aman ya? Masih aman. Karena lagi booming katanya. Nah, itu harus bersih banget sih. Memang kebersihannya pada saat mengeluarkan atau pada saat mencuci itu lebih ekstra harus. Oke, itu selalu kalau soal kesehatan hubungannya sama kebersihan. Iya, soalnya kan di sana daerahnya rentan banget untuk ada infeksi juga kan, infeksi jamur, infeksi bakteri. Jadi mesti kita jaga. Oke, dokter boleh ditutup videonya dengan ini dok, pesan-pesan buat penonton untuk menghindari mereka dari penyakit kulit dan kelamin dok. Oke, jadi kita benar-benar harus tahu kondisi kulit kita sendiri, kayak jenis kulit kita seperti apa, terus memilih produk untuk perawatan sehari-hari juga jangan ikut-ikutan, jadi harus disesuaikan sama kondisi kulit kita. Terus kalau khusus yang untuk kelamin, infeksi menular seksual, tentunya menjaga hubungan hanya dengan satu pasangan saja, tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko gitu. Sekalipun memang harus melakukan hubungan seksual ya menggunakan pengaman lah tentunya. Luar biasa ya. Jadi itu tadi pesannya dokter, yang pertama harus mengenal dengan kulit kita sendiri, dan yang kedua kalau mau berhubungan seksual harus dengan satu pasangan aja. Ya dok ya. Dan mengurangi itu, resiko kan. betul, Dan luar biasa selalu dokter. jaga kebersihan Pak. Yoi, Bu Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama, sini dan sudah Yudi. ngobrol dan Iya. sudah sharing. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu Ibu.